Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Video kali ini akan membahas kelanjutan dari materi energi dan daya listrik di kelas 9 SMP. Kali ini kita akan membahas soal latihan dan pembahasannya. Stay tune ya. Yang belum subscribe segera subscribe, dan nanti jika ada yang kurang jelas berikan komentar atau kritik dan saran di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di mana soalnya sudah kakak tuliskan, tinggal kita bahas dan kita selesaikan. Soal pertama, sebuah alat pemanas listrik dipakai selama 1/4 jam. Berarti 1/4 jam itu adalah waktu. 1/4 jam itu artinya berapa ya? 1/4 0,25 jam. Kita ambil jam ya. Kalau misalkan dia minta dalam bentuk sekon, berarti wajib kita ubah menjadi sekon. Oke deh. Satu-satu kita selesaikan. Kakak tuliskan di sini untuk penyelesaian. Bisakah dibaca tulisan kakak? Bisa ya? Penyelesaian. Penyelesaian berarti yang pertama kita ketahui aja dulu kita tulis. Jadi, nah yang pertama kali kita ketahui itu adalah waktu. Dimana T-nya katanya adalah 1/4 jam. Dekku kalau dikatakan 1/4 berarti kalau kita ambil ke desimalnya itu adalah 0,25. Jadi kakak bikin di sini adalah 0,25 jam. Tapi kalau misalkan soal itu minta minta dalam bentuk second atau menit gitu kan, 1/4 jam itu artinya 15 menit ya. Kakak bikin di sini 15 menit. Kita belum tahu nih dia minta apa ya dek. Jadi kakak tuliskan di sini 15 menit. Lanjut, menghasilkan energi 0,15 kilowatt hours. Kalau dia bikin di situ kilowatt hours, hours itu adalah jam. Berarti yang kita pakai nanti ini adalah si jam. Oke ya, berarti 0,25 jam itu berarti 0,25 hours, gitu kan dek? Nah sekarang kakak tulis energi yang diketahui adalah 0,15 kilowatt hours. Ini ya, kilowatt hours. Daya alat tersebut adalah, daya alat tersebut. Dek, daya itu simbolnya apa? Simbolnya adalah P, benar, karena bahasa Inggrisnya adalah power. Nah kalau begitu ingat kembali. Kalau ada P itu rumus wajibnya adalah W dibagi dengan T. W-nya sudah ada kak? Sudah. W-nya dalam bentuk energi. Berarti tinggal dimasukkan saja dong ini. Ya kan? Nah kalau tinggal dimasukkan yuk kita bikin ya. Berarti W-nya adalah yang dikasih tahu 0,15 kilowatt hour. Berarti 0,15 kilowatt hours. Gitu ya. T-nya dibagi dengan T. T-nya ini adalah 0,25 jam, berarti hours. Yang kita pakai itu otomatis yang ini ya, sesuai yang kakak jelaskan tadi. 0,25 hours. Bisa ya? Kak, berarti hoursnya itu bisa mati, jamnya? Bisa, jelas bisa mati ya. Kita matikan sama-sama. Sub. Ini kan dek, dua angka di belakang koma, 0,15. Supaya hilang 0,-nya harus dikalikan 100. Di bawah juga sama. Udah nggak usah repot-repot. Berarti di sini bisa hilang nolnya karena ini 2 di belakang koma, 2 di belakang koma. Tewas nolnya kak, tewas. Sub. Cocok ya? Nah 15 dengan 25. 15 dengan 25 itu sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5, benar. Berarti 15 bagi 5, 25 bagi 5. 15 bagi 5 itu adalah 3. Ya kan? Kemudian 25 bagi 5 itu adalah 5. Cocok ya? Maka tinggal di sini satuan kilowatt. Jadi kakak tuliskan di sini dekku adalah 3/5 kilowatt. Sedangkan di option dia minta dalam bentuk watt. Berarti kalau kilo dek menjadi watt itu berapa tangga? 3 ya. Dari atas ke bawah berarti dikali 10 pangkat 3. Artinya kan dekku, ini adalah 3 dikali 10 pangkat 3. Ya kan? Dibagi dengan 5. Kenapa ini 10 pangkat 3 kak? Menggantikan kilo. Berarti ini satuannya menjadi watt. Betul. Oke, kalau begitu kita sederhanakan. 3 kali 1000, 3000. Ini kakak bikin 3000 dibagi dengan 5. Ini bisa dipecahkan? Bisa kak. 30 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 6. Berapa sisa nolnya? 2. Berarti kakak bikin di sini 600 watt. Nah, segampang ini ternyata ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah cantik. Iya, C ya.
Bisa kira-kira sejauh ini? Oke, misalkan kalian nggak ngerti, Kak, di menit sekian aku ngerti, Kak, sampai 0,25-nya. Terus aku nggak ngerti lagi. Buat aja ya, Dek, di menit keberapa kalian tidak paham. Lanjut? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2 yang sudah Kakak tuliskan. Solder listrik memiliki daya 110 watt. Daya, berarti apa, Dekku? P, ya, power ya. Jadi Kakak tulis di sini. Kakak tulis di sini untuk penyelesaiannya ini dulu ya. Mana tadi ini? Oke, jadi Kakak bikin di sini. Yang dikasih tahu pertama sekali adalah P. P-nya sama dengan 110 watt. 110 watt. Lalu bertegangan 220 volt. Itu adalah V. Nah, ini ya, V-nya adalah 220 volt. Oke, ini 220 volt. Lalu apalagi dipakai selama 5 menit. Ini kita belum tahu option minta apa ya. Tapi kalau dia minta 5 menit di sini secara internasional wajib ganti ya. Ini kan menit, ganti menjadi second ya atau detik. Berarti T-nya ya, Dekku. T-nya sama dengan 5 menit. 5 menit ini berapa detik, Kak? 1 menit berarti 60 kan? 5 dikali 60. Ini berapa? 5 kali 6 30. Berarti 300 sekon untuk waktunya. Sudah rangkum? Sudah. Jadi sekarang yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah besar arus yang mengalir. Kalau besar arus yang mengalir itu yang komponen ada daya, ada tegangan, berarti rumusnya apa? PIP. Masih ingat ya yang Kakak jelaskan di pertemuan kedua. Kalau kurang jelas atau kembali dipelajari, lihat di playlist ya, untuk daya dan energi listrik seri kedua. Ya, di playlist sudah lengkap. Nah, berarti Kakak bikin di sini bahwa P-nya itu adalah VIV. Oke, tinggal dimasukkan aja ya. P-nya berapa? P-nya adalah 110. Ini Kakak bikin 110. Sedangkan tegangannya berapa? Tegangannya 220. Nah, 220 dikali dengan I. Nah, itu yang ditanya. Jadi Kak ini nggak berguna, nggak usah. Karena dia nggak minta apa-apa di sini kan. Oke, kalau begitu tinggal disederhanakan. 0 dengan 0, tewas. 11 dengan 22, tewas. 11 bagi 11, 1. 22 bagi 11, 2. Berarti sekarang adik 1 sama dengan 2I. Berarti kalau I yang ditanya pindah ke depan. I-nya sama dengan 1/2 atau setengah. Setengah itu setara dengan 0,5 ampere. Iya, jadi jawabannya apa nih? Ada 0,5, ada 0,05, ada 5. Berarti harus jeli kalian membagikannya ya. Jawabannya adalah ayam. Oke, berarti A. Oke ya. Lanjut. Kalau kurang jelas segera komentar supaya kita terhubung ya. Kakak langsung jawab otomatis nanti. Nah, kemudian kita bergerak ke nomor 3 ya. Yang nomor 3, kompor listrik bertuliskan 500 watt. 500 watt strip 220 volt. Ini artinya menyala dengan baik pada tegangan 220 volt. Kemudian daya pada si setrika itu adalah 500 watt. Berarti kalau daya yang dikasih tahu itu adalah si P. Ya kan, Dekku? Penyelesaian. Berarti kalau P, nah ini Kakak buat. Yang dikasih tahu pertama sekali adalah dayanya. P-nya sebesar 500 watt. 500 watt. Sedangkan untuk tegangannya V-nya adalah 220 volt. Itu ya di soal. Kemudian digunakan selama setengah jam. Oke, berarti waktu. Kalau begitu Kakak bikin di sini T-nya sama dengan setengah jam. Dekku, kalau setengah jam itu berapa menit? 30 menit, ya kan? 30 menit. Tapi Kak, kalau misalkan option itu minta yang lain bagaimana? Nah, langsung kita ke option ya. Option ini minta dalam bentuk K. K ini apa ya? Besar kalor yang dihasilkan adalah, dia mau minta besar kalor berarti energi, tapi dalam bentuk kalori. Catatannya, 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Berarti ini wajib menjadi standar internasional. Berarti satuan dari waktu adalah second. Berarti Kakak bikin di sini 30 dikali 60 sama dengan 1800. 1800 second. Iya. Yang ditanya besar kalor. Kak, ini pelajaran kalor MC delta T, Kak.
Padahal kan nggak ada massa di sini. Nah itu deh, makanya antara energi yang satu dengan energi yang lain itu sama. Satuannya sama-sama joule. Di sini energi listrik bisa juga Kak dihubungkan terhadap energi kalor, bisa deh. Karena satuannya sama-sama joule. Jadi yang kita pakai MC delta T Kakak, tidak. Yang kita pakai adalah komponen listrik. Yang rumusnya apa? Rumusnya adalah W sama dengan V kali I kali T, Fit. Tapi Kak di sini nggak ada kuat arus ini Kak. Yang ada kan daya. Oh boleh. Berarti rumusnya adalah P sama dengan W per T. Bisa dilihat? Bisa ya? Seperti ini mana lebih jelas ya dek? Sebelah sini aja ya. Nah berarti P sama dengan W per T. Kita kan fokusnya ke energi. Berarti W. Berarti rumus dari W itu adalah P dikali dengan T. Tapi catatannya dalam bentuk kalori. Dalam bentuk kalori. Berarti harus kita konversi nanti. Berarti harus kita ubah ya. Ini artinya kan dek P kali T. Baru dikali dengan kilokalorinya tadi. Nah kilokalori gitu ya. Tinggal dimasukkan dekku. P-nya berapa? P-nya 500. T-nya berapa? 1800. Kemudian kalorinya berapa? 0,24. Jelas ya sampai di sini? Perhatikan di sini kan dek ada dua angka di belakang koma. Untuk menyelamatkannya harus ada 0 yang positif, artinya 10 pangkat 2 gitu. Ini kan sebenarnya 24 kali 10 pangkat minus 2 kan dek. Sedangkan ini 18 dikali 10 pangkat 2 gitu kan ceritanya. Berarti ini saling membantu dong. Iya, ini hilang nolnya, ini hilang nolnya 2 demi membantu dua posisi ya yang setelah 0 gitu. Berarti tinggallah sekarang dekku 5 kali 18 kali 24 kali 10 pangkat 2. Kan nolnya kan tinggal 2 nih. Berarti kakak tuliskan 5 kali 18 kali 24 kali 10 pangkat 2. Begitu. Berarti berapa ini? 5 kali 18 kali 24. Optionnya cuma satu kan angkanya kan di option kan. Berarti kalau sudah satu angkanya di option itu otomatis jawabannya ini bilangan pasnya. Tinggal di perpangkatan. Berarti jawabannya ini dek 2160. Tapi pangkatnya kita belum tahu. Karena bilangan pokoknya cuma satu. Gitu kan. Jadi kakak bikin di sini. Nggak usah pusingkan. Berarti di pangkatnya yang berbeda. 2160 dikali. Ini 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Kak nggak ada opsinya yang kayak gitu kak. Yang ada di belakang koma 2 angka kak. Boleh. Berarti kalau kakak bikin ini menjadi 2,16 dikali berapa ini? Ini kan 3 angka kan kakak bikin ya. 1, 2 koma gitu kan. 160 berarti 3 angka. 3 angka itu artinya adalah 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2. Berarti ini berapa? 2,16 kali 10 pangkat 5. Satuannya sekarang adalah kalori. Nah ini. Jadi jawabannya apa kak? Jawabannya yang benar adalah ayam. Begitu deh. Ternyata fisika itu mudah ya kalau dimengerti. Nah mudah-mudahan kalian juga sepaham dengan kakak. Mudah-mudahan kalian semakin hari semakin mudah mempelajari pelajaran fisika. Nah kalau kalian rasa video ini bermanfaat, tolong sharekan videonya, komentar yang membangun, subscribe, dan juga terus tonton video kakak. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.